Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi washabbihi wa man ittaba'a hudah. Kita lanjutkan kajian kitab Al-Isbah. Kemarin sudah kita bicarakan tentang Al-Qaidatus Sabi'ah, kaidah yang ketujuh, yaitu bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka mengagungkan semua perkara agama. Mereka mendakwahkan apa yang didakwahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan kemampuannya. Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka memprioritaskan, memfokuskan dakwahnya kepada masalah tauhid, kepada masalah beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti Ahlus Sunnah hanya fokus kepada masalah itu, kepada masalah tauhid lalu mengabaikan masalah-masalah yang lain, tidak. Tapi Ahlus Sunnah mendakwahkan yang paling pokok, yang paling penting sebelum perkara-perkara yang lain, ya. Itu intinya. Kita lihat sekarang ta'liq atau komentar dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala terhadap pernyataan dari Syekh Abdullah Al-Ubailan tersebut, ya. Qala samahatu Syekh hafizahullah, samahatu Syekh, semoga Allah menjaganya, beliau berkata, hazil qaidatu tubayyinu annahu laisa ma'na qaulina annahu yubda'u bit tauhid wa yurakkazu 'ala tauhid, laisa ma'nahu annahu yatasahalu fil umuril ukhra. Kaidah ini menjelaskan bahwa sesungguhnya makna ucapan kita bahwa dakwah itu dimulai dengan tauhid dan difokuskan kepada tauhid, maknanya annahu yatasahalu fil umuril ukhra. Maknanya bahwa seorang ahlu sunnah dia menganggap enteng perkara-perkara yang lain. Jadi kalau kita mengatakan bahwa dakwah kita dimulai dengan tauhid, fokus kepada tauhid, bukan berarti kita menganggap enteng perkara-perkara yang lain, ya. Bukan berarti kita menyepelekan, mengabaikan perkara-perkara yang lain, ya. Min baqiyatil wajibat, baik kewajiban-kewajiban yang lain, wa tarkil muharramat, juga terkait dengan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Jadi sekalipun kita memfokuskan dakwah kepada tauhid, mengutamakan tauhid, memulai dakwah dengan tauhid, bukan berarti perkara-perkara yang lain yang terkait dengan kewajiban, yang terkait dengan meninggalkan keharaman itu diabaikan, ya, tidak diabaikan sama sekali. Laisa ma'nahu anna hazihil ma'asiya amrun sahlun. Bukan berarti maksiat-maksiat ini adalah perkara yang mudah, perkara yang enteng, yang sepele, ya. Fala yatasahlu fi sya'nil ma'asi wal mukhalafat, sehingga seseorang ahlu sunnah dia tidak menganggap enteng, ya, terkait dengan masalah maksiat dan juga al mukhalafat, yaitu pelanggaran. Ya, jadi kalau kita memfokuskan dakwah kepada tauhid, bukan berarti masalah-masalah yang lain kita sepelekan, kita abaikan. Bukan berarti larangan-larangan dalam beragama selain tauhid kita abaikan, kita anggap sepele, anggap enteng, bukan, ya. Bukan berarti maksiat-maksiat kita sepelekan. Yang penting kan saya bertauhid, ya. Yang penting kan saya muwahhid, ya, ahlu sunnah, ya. Maksiat enggak apa-apa. Yang penting tauhid saya terjaga, tidak. Ahlu sunnah dia fokus kepada tauhid juga kepada masalah-masalah yang lain. Karena apa? Kullul mukhalafat amruha khatir. Semua bentuk pelanggaran itu masalahnya berbahaya. Semua bentuk pelanggaran dalam agama dia mempunyai apa? Bahaya, ya. Tidak ada memang bahaya paling besar adalah bahaya melakukan penyimpangan terhadap tauhid, melakukan kesyirikan, tapi bukan berarti perkara-perkara yang lain tidak ada bahayanya. Maksiat, penyimpangan ataupun pelanggaran, dia semuanya memiliki bahaya. Kullul mukhalafati amruha khatir. Semua bentuk pelanggaran terhadap agama itu urusannya berbahaya, berbahaya, ya. Sebagaimana kata orang-orang zaman dahulu dari kalangan salaf, kalau orang mukmin melihat dosanya seperti seseorang yang berada di bawah gunung yang akan menimpa dia. Dia khawatir terhadap dosa-dosa tersebut. Sementara orang munafik dia melihat dosanya seperti lalat yang hinggap di depan hidungnya lalu dia kibaskan. Ya, dianggap sepele. Ya, bukan, orang mukmin menganggap dosanya besar, ya. Wa in kanat fi ayunin nasi saghiratan, sekalipun dosa tersebut di depan mata manusia adalah kecil, aw sahlatan, atau sepele, ya. Jadi walaupun di mata manusia dosa tersebut kecil ataupun sepele, remeh, bukan berarti kita abaikan. Falaisa ma'na qaulina yubda'u bil ahammi fal aham annahu yatasahalu fil umuril ukhra. Ucapan kita bahwa dalam dakwah kita harus mulai dengan terpenting, kemudian yang lebih penting, bukan bermakna bahwa seseorang menyepelekan urusan-urusan yang lain. Memang kita mulai dengan tauhid, mulai dengan yang paling penting, kemudian yang lebih penting. Bukan berarti itu menunjukkan bahwa kita menyepelekan, mengabaikan
meremehkan perkara-perkara agama yang lain. Walakin naqulu yubda'u bil ahami fal aham. Tetapi kita mengatakan bahwa dalam dakwah, ya, dalam menyebarkan dakwah harus dimulai dengan yang paling penting, kemudian yang lebih penting. Min ajli iqamatil asasi awalan, demi menegakkan asas, demi menegakkan pondasi yang pertama, ya. Seperti diterangkan bahwa agama kita ada pondasinya, yaitu tauhid. Jadi diprioritaskan kepada pembangunan tauhid terlebih dahulu karena dia merupakan asas, merupakan pondasi. Ya, sebuah bangunan tidak akan berdiri tanpa ada pondasi. Maka dakwah pun demikian, bahwa yang pertama kali dibangun, ditegakkan, dikokohkan adalah pondasinya, yaitu tauhid. Ya, bukan berarti perkara-perkara lain tidak dipentingkan. Seperti orang membangun sebuah bangunan, sebuah rumah misalnya, dia fokus kepada pondasinya, karena pondasi itu adalah yang paling penting, ya. Bangunan bisa berdiri kalau pondasinya kuat. Kalau pondasinya kecilkah atau enggak kuat, maka bangunan yang di atasnya tidak bisa berdiri. Demikian pula agama kita, ya. Seperti orang membuat bangunan juga, orang mendirikan rumah, apakah yang dipentingkan pondasi aja? Enggak, tapi pondasi yang paling penting. Tapi dia juga memperhatikan yang lain, dindingnya, temboknya, kusennya, pintunya nanti bagaimana, kan, kuda-kudanya, atapnya dan sebagainya, pagarnya bagaimana. Demikian pula dalam agama, ya. Bukan berarti kita menyepelekan yang lain. Seperti orang membangun rumah bukan hanya fokus kepada pondasi, tidak memperhatikan yang lain. Enggak, dia fokus kepada pondasi, dia juga perhatikan hal-hal yang lain yang membuat sempurna rumahnya tersebut atau bangunannya tersebut, ya. Min ajli iqamatil asasi awalan, demi menegakkan asas yang pertama kali. Allazi tubna alaihi baqiyatu umuriddin, yang di atas pondasi tersebut, ya, dibangun berbagai macam perkara-perkara agama yang lain. Hadza huwal maqsud, inilah yang dimaksud. Jadi kalau kita mementingkan dakwah kepada tauhid, itu bukan berarti kita menyepelekan perkara-perkara agama yang lain. Bukan berarti kita, ya, menyepelekan dosa-dosa selain dosa syirik, tidak. Ya, semua dosa adalah pelanggaran yang berat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam dakwah ini kita memperhatikan yang paling penting, kemudian yang lebih penting. Yang paling penting adalah tauhid. Kemudian urusan-urusan agama yang lain seperti masalah mendirikan solat, rukun-rukun Islam yang lain dan sebagainya. Ya, wa illa fazunubu kulluha khatiratun wa kulluha syarrun. Ya, karena dosa itu semuanya membahayakan dan semuanya buruk. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW, apakah hanya pelanggaran syirik yang dilarang dan yang diterangkan oleh Rasulullah SAW? Ternyata tidak. Pelanggaran-pelanggaran di luar kesyirikan pun Rasulullah SAW larang juga, ya kan? Seperti pelarangan syirik jelas, ya. Seperti para sahabat pernah dibuatkan Zatul Anwat, tempat menggantungkan pedang, sebagaimana orang-orang jahiliyah dulu ada pohon bidara, di situ mereka gantungkan pedang, dan nanti pedangnya ini kalau dipakai berperang saling menang pedang ini dalam perang, ya. Sahabat juga pengen dibuatkan seperti itu, Zatul Anwat. Ya Rasulullah, ij'al lana Zata Anwat. Wahai Rasulullah, buatkan juga tempat menggantungkan pedang di pohon bidara seperti mereka, ya kan? Tapi Rasulullah SAW sangat marah, ya, dengan permintaan tersebut. Nah, pelanggaran dalam akidah, dalam tauhid dilarang oleh Rasulullah SAW. Demikian pula pelanggaran dalam hal-hal yang lain di luar dari akidah, ya. Rasulullah SAW juga melarangnya banyak, ya. Teguran-teguran Rasulullah SAW terhadap sahabat yang melakukan pelanggaran, bukan pelanggaran akidah, ya, pelanggaran yang biasa, ya, kesalahan yang biasa ditegur oleh Rasulullah SAW, ya. Baik. Wa illa fazunub kulluha khatiratun wa kulluha syarr. Ya, dosa itu semuanya membahayakan dan semuanya buruk, ya. Wa yad'u ba'daha ila ba'din, dan sebagian dosa menyeru sebagian yang lain. Artinya kalau orang mengabaikan satu dosa kecil, dia akan tertarik untuk tergoda, terpengaruh untuk melakukan dosa-dosa lain yang lebih besar. Oleh sebab itu dia harus dicegah, ya, supaya dia tidak tertarik untuk melakukan dosa-dosa lain yang lebih besar, ya. Fala yutasahalu fi baqiyatil ma'asi wa baqiyatil mukhalafat. Sehingga tidak boleh seseorang, yaitu mengabaikan maksiat-maksiat yang lain dan juga pelanggaran-pelanggaran yang lain. Au baqiyati al-awamir wat ta'at. Begitu juga seseorang tidak boleh mengabaikan, menyepelekan perintah-perintah dan juga ketaatan-ketaatan yang lain. Ya, walaupun kita fokus kepada tauhid, bukan berarti seseorang boleh mengabaikan dosa-dosa yang lain selain kesyirikan, ya. Kalau kita fokus kepada tauhid, bukan berarti kita hanya, ya, fokus kepada tauhid lalu
mengabaikan perintah-perintah yang lain selain daripada tauhid ya. Ya, tauhid itu yang paling utama, tapi yang lainnya juga diperintahkan dan dikerjakan. Begitu juga terkait larangan, bukan hanya larangan berbuat syirik, ya yang terkait di bawah itu ya tetap dilarang ya, maksiat, munkarat dan sebagainya. Wal yunha anil jami', tetapi dia melarang dari semuanya, baik itu dosa syirik maupun yang di bawahnya. Walakin man kana indahu zanbun akhtaru fa innahu yubda'u bihi awalan. Namun jika ada orang yang punya dosa yang lebih besar, lebih berbahaya, maka dosa tersebutlah yang pertama kali dihentikan, dicegah, dilarang. Kalau ada orang misalnya dia syirik, dia juga melakukan mencuri misalnya, mabok misalnya. Mana yang kita larang pertama? Dia melakukan kesyirikan, dia mabok, dia mencuri, dia memakai narkoba misalnya. Mana yang pertama kali kita larang? Yang pertama kita larang adalah melakukan syirik. Baru kemudian perkara-perkara yang lain. Nah, karena syirik dosanya paling berbahaya, ya. Bukan berarti kita mengabaikan dosa. Yang penting dia bertauhid, ya. Mau dia melakukan dosa apa terserah dia, enggak boleh, enggak seperti itu. Dia dilarang melakukan kesyirikan dan itu yang diutamakan, kemudian dilarang melakukan perbuatan-perbuatan yang lain, ya. Nah, kata beliau, walakin man kana indahu zanbun akhtaru fa innahu yubda'u bihi awalan. Orang yang punya dosa yang lebih berbahaya, maka dosa tersebut yang pertama kali dicegah. Summa yustaslahu bihi baqiyatul umur, atau summa yastaslihu baqiyatul umur. Kemudian mencoba memperbaiki dosa perkara-perkara yang lain. Jadi kalau ada orang melakukan kesyirikan, mencuri, memakai narkoba, mabuk misalnya, ya, maka yang pertama kali dicegah adalah melakukan kesyirikan. Kemudian seseorang berupaya untuk memperbaiki perkara-perkara yang lain, dilarang dia mencuri, dilarang dia memakai narkoba dan sebagainya misalnya, ya. Amma iza tasahal al-insanu bil ma'siyati aw tasagharaha, adapun jika seseorang menganggap enteng maksiat atau menganggap kecil maksiat tersebut, fa inna zalika yujarri'uhu ala ma huwa akbaru minhu, maka hal itu akan membuat dia berani, yujarri'uhu, maka yang demikian itu membuat dia berani untuk melakukan yang lebih besar. Jadi kalau orang mengabaikan sebuah dosa, ini dosa kecil, ini pelanggarannya kecil, maka bisa saja itu berpotensi membuat dia berani untuk melakukan dosa yang lebih besar, ya. Wa iza azuma khataru hazil ma'asi fa inna zalika yub'iduhu anha wa yasunuhu minha. Apabila besar bahaya maksiat tersebut, maka ia berusaha untuk menjauhkannya dari maksiat tersebut dan juga memeliharanya dari maksiat-maksiat tersebut, ya. Qala ta'ala dzalika wa may yu'azzim hurumatillahi fa huwa khairul lahu 'inda rabbih. Allah SWT berfirman, yang demikian itu barang siapa yang mengagungkan, yaitu maksudnya menjauhi apa-apa yang diharamkan oleh Allah SWT, maka itu adalah sebuah kebaikan baginya di sisi Tuhannya. Nah, fal ma'asi kulluha syarrun, maksiat itu semuanya buruk, wa kulluha khatarun, dan semuanya bahaya, wa kulluha dararun, semuanya membahayakan. Walakin 'inda taghyir yubda'u bil ahami fal aham. Namun ketika dirubah, maka dimulai dengan yang paling penting, kemudian yang lebih penting lagi. Ya, misalnya orang melakukan berbagai macam maksiat, dia syirik, dia minum khamar, dia memakai narkoba, dia mencuri, dia curanmor misalnya, dia begal misalnya, maka ya yang paling pertama dicegah adalah syiriknya, karena itu dosa paling besar. Kemudian dosa-dosa dia yang lain. Jangan dilarang, jangan dia dilarang kamu jangan mencuri, ya. Dia tidak akan tinggalkan perbuatan mencuri karena ada dosa besar yang lebih ditakutkan terhadap dirinya, yaitu melakukan kesyirikan. Larang melakukan kesyirikan dulu, baru dilarang mencuri dan sebagainya, ya. Karena tauhid itulah yang paling penting. Ya, ketika dirubah, berusaha kita merubahnya, maka yang dirubah pertama adalah yang terpenting, yaitu masalah tauhid, ya. Sebagaimana Rasulullah SAW dalam dakwahnya di Makkah, apa yang enggak dikerjakan oleh orang-orang Makkah di zaman itu? Mereka menyembah berhala, setiap orang ada berhala yang disembah. Mereka makan riba, mereka minum khamar, mabuk setiap malam. Mereka melakukan perzinaan, prostitusi di mana-mana. Mereka mengubur anak perempuan mereka hidup-hidup. Mereka berperang satu dengan lain, menumpahkan darah begitu gampang, ya kan? Li atfahil asbab, karena sebab yang paling sepele sekalipun. Mereka saling menghina, saling menyindir, semuanya mereka lakukan maksiat. Apakah ketika Rasulullah SAW berdakwah hanya fokus kepada tauhid? Tidak. Beliau fokus kepada tauhid, tapi juga
berusaha untuk mencegah hal-hal buruk yang lainnya. Kita lihat bagaimana pengakuan orang-orang terhadap dakwah Rasulullah ya. Beliau larang orang mengubur anak perempuan hidup-hidup. Beliau melarang orang makan riba dan sebagainya. Tapi tetap tauhid adalah fokus utama ya. Fan Nabi sallallahu alaihi wasallam ma taraka syai'an illa hazzara minhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah beliau meninggalkan sesuatu kecuali sudah beliau peringatkan. Jadi sebelum Rasulullah meninggal, apapun telah beliau peringatkan kepada kita. As-saghair wal kaba'ir. Baik dosa kecil maupun dosa besar. Ya. Wa madunaha, bahkan di bawah dari dosa kecil. Hazara minha sallallahu alaihi wasallam. Telah diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum Rasulullah meninggal, semuanya telah diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dosa kecil, dosa besar, maksiat atau pelanggaran-pelanggaran, semuanya sudah diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kama amara bil usuli amara bil furu'i. Sebagaimana beliau memerintahkan kepada usul, pokok-pokok agama seperti akidah, amara bil furu'. Beliau juga memerintahkan kepada furu' alaihi salatu wasalam. Amara bis sunani wal mustahabbat. Beliau perintahkan untuk melakukan yang sunnah-sunnah, yang mustahabat, kama amara bil wajibat. Sebagaimana beliau memerintahkan melakukan yang wajib-wajib wal arkan dan juga yang rukun-rukun lihazad din, ya, rukun-rukun bagi agama ini. Rasulullah SAW beliau memerintahkan apa yang wajib saja beliau perintahkan, tidak, ya. Beliau memerintahkan yang wajib, yang sunnah, yang mustahab, ya. Apakah hanya syirik yang beliau larang? Tidak. Ya. Beliau melarang melakukan dosa kecil, dosa besar, dosa kecil, maksiat dan sebagainya, ya. Wa ma tufiya sallallahu alaihi wasallam illa waqad akmalallahu lahu illa waqad akmalallahu bihi ad-dina. Dan tidaklah Rasulullah diwafatkan kecuali Allah telah menyempurnakan agama ini dengan beliau. Tidaklah Rasulullah SAW diwafatkan oleh Allah kecuali agama ini sudah sempurna, ya. Sudah Allah sempurnakan agama ini dengan dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada urusan agama yang diabaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ditinggalkan. Jadi sekarang ini kalau ada masalah-masalah dalam kehidupan kita, enggak bisa kita katakan enggak ada solusinya dalam Islam. Pasti ada solusinya karena agama kita sudah lengkap, ya. Bi jami'i awamirihi wa wajibatihi wa mustahabbatihi, dengan seluruh perintah-perintahnya, wajib-wajibnya dan juga mustahabbatnya, perkara-perkara yang disunnahkan. Jadi Rasulullah SAW meninggal dan agama sudah sempurna. Baik terkait dengan perintah itu baik yang wajib, yang sunnah, yang mustahabat itu sudah diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Wa naha an kulli maksiatin kabiratin wa saghira. Rasulullah juga sudah melarang segala bentuk maksiat yang besar maupun yang kecil. Wa ma taraka syai'an yuqarribul ibada ila Allah illa wa bayyanahu lahum wa amarahum bihi. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan sesuatu, ya, yang akan mendekatkan seorang hamba kepada Allah kecuali beliau telah terangkan kepada mereka dan beliau telah perintahkan kepada mereka, ya. Apapun yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah SWT, ya, itu sudah diperintahkan oleh Rasulullah SAW, sudah diterangkan oleh beliau. Jadi enggak ada jalan lain, enggak ada jalan lain untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT kecuali jalan Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana ditegaskan oleh Ibnul Qayyim, at-tariq ila Allah kulluha masduda. Jalan menuju Allah semuanya tertutup, illa tariq Muhammad, kecuali jalannya Muhammad SAW. Enggak bisa ditempuh jalan yang lain. Boleh enggak misalnya jalan Nabi Musa saya tempuh menuju Allah ini sekarang ini? Enggak boleh. Sehingga kata Nabi, "Lau kana Musa hayyan, ya, ma wasi'ahu illa tibai." Seandainya Musa hidup di zaman sekarang, dia enggak bisa, dia enggak leluasa kecuali mengikutiku, kata Rasulullah SAW. Jadi enggak boleh ditempuh jalan-jalan yang lain. Saya mau ibadah nih, tapi menurut cara Nasrani, cara Majusi, cara Yahudi misalnya, enggak boleh. Karena agama sudah sempurna. Tidak ada perkara yang akan mendekatkan kita kepada Allah kecuali sudah diterangkan oleh Nabi dan dicontohkan oleh beliau. Tidak boleh ditambah. Makanya disitulah tercelanya bid'ah, karena agama sudah sempurna di masa Nabi SAW. Kalau dibuat bid'ah, berarti secara lisannya secara perbuatannya mengatakan bahwa agama belum sempurna, ya. Sehingga kata Imam Malik, apa yang pada masa Rasulullah tidak merupakan bagian agama, di zaman sekarang pun tidak merupakan agama, ya. Enggak boleh ditambah, enggak boleh ditambah. Wa ma taraka syai'an yub'idul ibada an rabbihim illa nahahum anhu wa hazzarahum minhu. Dan tidaklah beliau meninggalkan sesuatu yang akan menjauhkan seorang hamba dari Rabb-nya kecuali beliau telah larang dan beliau telah peringatkan mereka darinya. Begitu juga terkait larangan, ya. Apapun larangan yang akan menjauhkan kita dari Allah, itu sudah dilarang oleh Rasulullah dan sudah diingatkan.
Betapa banyak larangan-larangan Rasulullah SAW yang hari ini ya tetap berlaku. Ya, la khaira illa dallal ummata alaihi. Tidak ada kebaikan kecuali Rasulullah telah tunjukkan umat kepadanya. Wala syarra illa hazzaraha minhu. Dan tidak ada keburukan kecuali Rasulullah telah peringatkan umat ini darinya. Ini harus jadi keyakinan ya. Tidak ada kebaikan kecuali sudah diterangkan dan diperintahkan oleh Rasulullah kepada kita. Tidak ada keburukan kecuali Rasulullah SAW sudah mengingatkan dan sudah melarang kita melakukannya. Ya, tidak ada kebaikan kecuali sudah diterangkan oleh Rasulullah kepada umatnya. Tidak ada keburukan kecuali sudah diterangkan oleh Rasulullah kepada umatnya. Hanya saja umatnya banyak yang enggak tahu. Terkadang melakukan larangan, ya, dia tidak mengetahui. Walamma zakara Salmanu radhiyallahu anhu adaba qada'il hajah, qala lahu al-yahudiyyu. Ketika Salman radhiyallahu anhu menyebutkan tentang adab-adab buang hajat, maka seorang Yahudi mengejeknya. Allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-khira'ah. Apa kata Yahudi tersebut? Kita tahu bahwa Yahudi dia mengejek orang-orang Islam ya. Apa kata Yahudi kepada Salman? Salman bangga, Nabi kami itu sudah ajarkan segala sesuatu katanya. Salman Al-Farisi. Sampai al-khira'ah yaitu tata cara buang hajat diajarkan oleh Nabi kami, hal tersebut kata Salman. Nah, Yahudi mengejeknya. Nabi kalian sudah ajarkan segala sesuatu kan kepada kalian seperti itu ya. Allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-khira'ah. Nabi kalian telah mengajarkan segala sesuatu kepada kalian sampai al-khira'ah, yakni adab al-istinja'i wa adab qada'il hajah. Al-khira'ah yaitu adab istinja dan adab buang hajat. Bayangkan aja kalau adab buang hajat aja dijelaskan oleh Rasulullah kepada kita, banyak adab-adab yang harus sekitar 13 atau sekian ya, adab-adab buang hajat yang harus diperhatikan, apalagi yang lebih besar dari itu ya. Anda enggak agama di dunia ini yang mengajarkan tentang itu. Cobalah cari agama-agama lain yang mengajarkan sampai masalah begitu ya. Masalah yang yang kalau kita lihat kecil ya, tapi Rasulullah SAW ajarkan masalah buang hajat gitu. Enggak ada agama lain ya yang mengajarkan seperti itu. Agama lain bahkan ada yang menyalahkan mandi. Ada pendeta yang 60 tahun hidup enggak pernah mandi sekalipun. Ketika mandi dianggap dia sedang berdosa. Ada ya. 60 tahun hidup enggak pernah cuci kaki. Ya, ada dulu ya, tapi Rasulullah SAW beliau mengajarkan hal yang kecil begini ya. Taib. Qala na'am, kata Salman iya. Ya, Yahudi mengejek, Nabi kalian kan ajarkan segala sesuatu kepada kalian. Ya, sampai adab istinja pun diajarkan oleh Nabi kalian. Kata Salman apa? Iya. Dengan penuh bangganya Salman Al-Farisi menjawab iya. Fazakara lahul hadis. Maka Salman menyebutkan hadis kepada orang Yahudi tersebut. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara bil istinja wal istijmar. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh untuk istinja dan menyuruh istijmar. Istinja yaitu membersihkan ya tempat keluarnya kotoran dengan air. Kalau istijmar membersihkan tempat keluar kotoran dengan batu ya. Wa iza jalasa ala qada'il hajah annahu ya'tamidu ala rajhil yusra. Kalau beliau duduk untuk buang hajat, beliau bertumpu kepada kaki yang kiri. Ila ghairi zalika min adabit takhalli. Dan adab-adab istinja yang lain atau adab-adab buang hajat yang lain. Fa ma taraka sallallahu alaihi wasallam syai'an. Tidaklah Nabi SAW meninggalkan sesuatu fihi naf'un lil ummah illa bayyanahu laha. Maka tidaklah Nabi SAW meninggalkan sesuatu yang memiliki manfaat bagi umat kecuali Nabi SAW sudah terangkan. Ya, tidak ada sesuatu yang membawa manfaat bagi umat ya kecuali Nabi SAW sudah terangkan sebelum beliau meninggal dunia. Apa yang tidak bermanfaat bagi umat tidak diterangkan oleh Rasulullah SAW. Seperti misalnya ya ada al-mubahamat dalam Al-Quran. Al-mubaham yaitu nama-nama tempat atau nama-nama orang yang tidak disebut dalam Al-Quran secara tegas. Kalau seandainya itu bermanfaat bagi kita umat Nabi Muhammad SAW, kalau seandainya disebutkan secara nyata namanya bermanfaat, maka Rasulullah pasti terangkan. Ya, ternyata nama-nama banyak ya dalam nama-nama dalam Quran yang tidak disebutkan. Ya, kita kisah Ashabul Jannatain kita enggak tahu namanya di mana, tempatnya di mana, ya, tahun berapa kejadian Ashabul Kahfi kita enggak tahu di mana. Karena enggak ada manfaatnya di situ. Kita tahu hal-hal seperti itu. Yang terpenting adalah pelajaran yang diambil dari kisah-kisah tersebut. Ya, coba tidaklah ada sesuatu yang bermanfaat bagi umat kecuali telah diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma taraka syai'an fihi dararun 'alal ummah illa bayyanahu laha. Dan tidaklah beliau meninggalkan sesuatu yang membahayakan umat kecuali sudah diterangkan oleh Nabi SAW. Bahaya apapun ya
sudah diterangkan oleh Rasulullah SAW kepada umat. Sawa'un kana kabiran aw saghiran, baik bahaya yang besar maupun bahaya yang kecil. Jadi harus jadi keyakinan pada diri kita bahwa tidak ada suatu kebaikan kecuali telah diterangkan oleh Rasulullah kepada umatnya. Tidak ada satu bahaya kecuali juga sudah diterangkan dan diingatkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya. Ya, tidak ada agama selengkap Islam, tidak ada ajaran yang lebih lengkap dari Islam. Ya, syamil, kamil, komprehensif, mencakup segala urusan kita. Ya, tidak ada urusan apa yang enggak dibahas dalam agama kita. Ya, mencakup semuanya. Bahkan ya terkait dengan misalnya sunanul fitrah, ya, sunnah-sunnah fitrah. Mencukur kumis, ya, mencabut bulu ketiak dan sebagainya. Hal-hal yang seperti itu diajarkan oleh agama kita, apalagi yang lebih besar, ya, apalagi yang lebih besar. Ini menunjukkan hebatnya Islam, agungnya Islam, mulianya Islam dan lengkapnya Islam ini. Ya, tinggal bagi kita mempelajari, kemudian mempraktekannya, ya, mengamalkannya dalam kehidupan kita sesuai dengan kesanggupan kita. Ya, enggak ada. Kalau agama lain, ya, dia hanya mengajarkan satu sisi aja. Ada yang cuma fokus kepada ajaran moral aja, ya, tidak mengajarkan tentang hukum, tentang politik dan sebagainya, ya. Sehingga terkenalah prinsip ad-dulil qaisar mali qaisar, ad-dulillah malillah wa ad-dulil qaisar mali qaisar. Tunaikan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah, tunaikan kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar. Hak kaisar itu urusan dunia, hak kaisar itu urusan ibadah. Yang menjadi cikal bakal lahirnya sekularisme di negara-negara barat. Dalam Islam enggak, ya kan? Dalam Islam tidak ada aturannya semuanya, enggak bisa dikotomi gitu, terpisah-pisah, enggak bisa, ya. Tapi barangkali ini yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan manfaat kepada kita, memudahkan kita semua dalam, ya, mempelajari setiap ilmu. Dan mudah-mudahan kita semua bisa, ya, menerapkannya dalam kehidupan kita sehingga kita benar-benar menjadi orang-orang yang konsisten dan tamasuk dengan sunnah Rasulullah SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.